Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof. Iwan, nama saya Robin Septavin, NPM saya 23061858996. Saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Model Matematis Kehilangan KWH Jual Pelanggan PLTS Atap on Grid di PLN guna meminimalkan kerugian. Adapun latar belakang yaitu ada 5, di mana PLTS Atap merupakan mengambil peranan penting dalam target bor energi yaitu sebesar 23%. Kemudian ada target sebesar 3,61 gigawatt. Kemudian sudah ada diatur di RUPTL, kemudian ada juga Perpres RI nomor 22 yang tertera instruksi pemenuhan PLTS Atap, dan terakhir ada Permen SDM nomor 26 tahun 2021 tentang PLTS Atap yang semakin berkembang sampai dengan saat ini. Adapun arah dan topik penelitian ini mempunyai arah untuk mengkaji dampak PLTS Atap on Grid yang dialami oleh pemilik grid, dalam hal ini PLN. Dan dalam kesempatan ini, peneliti akan memfokuskan kepada dampak potensi kehilangan kesempatan jual PLN akibat penetrasi PLTS Atap sebagai topik penelitian. Rumusan masalahnya adalah suatu sistem PLTS Atap akan bekerja ketika adanya energi matahari yang diserap oleh modul yang kemudian akan menghasilkan energi listrik selama waktu beroperasi dalam bentuk energi listrik. Nah, permasalahan yang ada saat ini, perhitungan kehilangan kesempatan jual akibat PLTS Atap belum dapat diukur secara real gitu ya, dan dihitung dikarenakan PLN tidak mempunyai akses ke KWH produksi PLTS Atap, serta KWH PLTS Atap terpakai di instalasi pelanggan. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana cara mengukur dan menghitung kehilangan kesempatan jual PLN akibat adanya penetrasi PLTS Atap. Nah, hipotesis dari penelitian ini adalah kita tahu sendiri PLTS Atap terdiri dari modul surya, kemudian inverter, sambungan listrik, sistem pengaman, dan meter ekspor-impor yang menjadi titik transaksi pelanggan PLTS Atap dengan PLN. Nah, produksi KWH yang berasal dari PLTS Atap akan digunakan langsung oleh instalasi bangunan, dan saat ini sudah ada juga teknologi baterai, artinya selain untuk pemakaian sendiri juga ada yang disimpan ke baterai. Nah, sisanya eksesnya itu akan diekspor ke jaringan PLN yang tercatat di KWH ekspor impor. Nah, jadi kehilangan kesempatan jual PLN dapat dihitung dengan membuat persamaan fungsi yang terdiri dari variabel KWH produksi, kemudian dan juga KWH yang diakses ke PLN gitu ya. Nah, ini metode flowchart penelitiannya dimulai dari studi literatur, kemudian melakukan observasi dan pengumpulan data. Nah, di tahap observasi pengumpulan data ini, peneliti itu akan mengumpulkan data gitu ya, data-data primer dan sekunder dari pelanggan-pelanggan PLTS yang sudah ada. Nah, jadi dari pelanggan PLTS sudah ada, kami buat data observasi yang dimana data itu akan digunakan sebagai bahan gitu ya untuk membuat persamaan fungsi. Jadi kami mengambil data yaitu KWH produksi PLTS Atapnya, kemudian data inverternya, dan juga nanti data baterainya. Dan dari beberapa sampel pelanggan di sini kami akan menyampel sekitar 10% dari pelanggan PLTS Atap. Nah, kemudian setelah sudah ada data-datanya, dibuatlah perancangan fungsi persamaan matematisnya. Nah, dari persamaan fungsi matematis ini nanti akan coba menghitung berapa kehilangan KWH jual yang dialami PLN akibat penetrasi PLTS Atap. Nah, ini untuk CLD-nya. Kita tahu kondisi geografis dan intensitas matahari itu akan berpengaruh terhadap kemampuan modul surya untuk menyerap atau mengonversi dari energi matahari menjadi energi listrik, yang kemudian akan berpengaruh juga kepada peluang positif gitu ya terhadap inverter. Jadi semakin bagus modul surya yang menyerap energi, itu akan membuat KWH yang diproduksi oleh inverter akan semakin besar. Nah, dari KWH produksi yang sudah melalui inverter tadi itu akan menjadi bagi dua, yang akan digunakan oleh beban instalasi rumah atau persil tersebut, yang selain itu akan juga disimpan ke dalam baterai. Nah, nanti dari baterai ini
ketika intensitas matahari berkurang, contohnya di sore hari atau malam hari, inverter akan menerima energi kembali dari baterai yang kemudian mengalirkan kepada beban instalasi. Nah, ekses dari sisa dari energi yang tidak terserap oleh beban instalasi itu akan ke grid utility PLN. Nah, ketika grid utility PLN akan mengurangi gitu ya, akan menjadi pengurang dari grid PLN atau KWH dari PLN yang akan dipakai oleh beban instalasi. Nah, ini flow diagramnya. Jadi di inverter itu dia akan tergantung inverternya gitu. Ketika inverter bekerja dengan baik, dia akan memproduksi KWH dengan baik pula gitu. Jadi dari KWH produksinya itu akan dipakai oleh beban instalasi. Nah, selain beban instalasi akan dioper ke baterai. Nah, dari beban instalasi juga akan ke grid PLN gitu, grid utility dalam hal ini. Nah, jadi dari flow ini yang ingin dicari adalah berapa sih KWH yang tidak bisa, yang kehilangan KWH yang hilang gitu ya, tidak bisa menjadi penjualan PLN kembali. Nah, di sini harus ada data KWH produksi gitu. Jadi ketika KWH produksi PLTS-nya besar, itu akan mengakibatkan kehilangan KWH jual PLN akan lebih besar kembali. Mungkin itu dari saya tugas ini Prof. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bisa memenuhi keinginan atau tugas yang diberikan. Terima kasih.